Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah, Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan, kepada kita memohon ampunan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kitab lanjutan daripada materi pengajian setahun yang ditulis oleh Dr. Rashid Abdul Karim. Pada bab ini beliau menjelaskan tentang tatayur atau ramalan nasib sial. Beberapa referensi dari Al-Quran dan hadis yang dapat Ana bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Di mana pada kesempatan subuh hari ini hadis dari riwayat dari Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu qala al kalimatu tiyarah. Tidak ada adwa dan tiyarah, tetapi aku kagum suka kepada al fa'la, optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'la? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Makna la adwa ialah bahwa penyakit tidak bisa menular secara alami dengan sendirinya, namun Allah lah yang menakdirkan hal itu. Di dalam kitab ini dijelaskan, karena tiarah termasuk kesirikan, maka ia wajib dijauhi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda, at-tiyaratu syirk. Tiarah itu perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Pengertian tatayur ialah meramalkan nasib sial dengan adanya burung-burung seperti burung gagak dan burung hantu, atau dengan nama-nama orang atau akhlak mereka, atau yang semisalnya. Jika seseorang telah bertekad untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian melihat salah satu dari tanda-tanda tersebut, lalu mengurungkan tekadnya, maka inilah bentuk tatayur yang termasuk perbuatan syirik. Karena ia meyakini bahwa tanda-tanda tersebut dapat mendatangkan bahaya. Maka dengan keyakinan ini ia telah meniadakan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tanda-tanda tadi seseorang membatalkan satu pekerjaan yang ingin dia kerjakan, yang beranggapan bahwa akan mendatangkan bahaya kalau dia kerjakan. Maka dengan keyakinan ini ia telah meniadakan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jauhi. Adapun al-fa'lu, optimis, jika melihat atau mendengar sesuatu yang menyenangkan, akan menjadikan hati selalu bergantung kepada Allah semata. Dan menjadikan jiwa akan semakin kuat dan menjadi semangat terhadap apa yang diinginkannya. Al-fa'lu merupakan bentuk husnuzon, baik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dalam kitab ini jelaskan bahwa kita harus selalu baik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala hal. Dalam kita bekerja dan sebagainya. Ingin kita bekerja dengan ada tanda-tanda yang Allah tadi bacakan di atas itu. Jangan kita
lakukan. Itu salah satu kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi teman-teman yang berbahagia, di dalam kitab yang singkat ini hadis-hadis di atas yang mengandung beberapa pesan penting yang mungkin dapat kita ambil beberapa kesimpulan teman-teman. Beberapa pesan penting ini, yang pertama, larangan bertatayur, yaitu meninggalkan suatu amalan karena ramalan nasib sial dengan burung atau yang semisalnya. Jadi larangan bertatayur atau ramalan nasib sial, yaitu meninggalkan suatu amalan karena ramalan nasib sial dengan burung atau yang semisalnya. Yang kedua, tatayur termasuk perbuatan syirik jika menyebabkan ditinggalkannya suatu amalan. Misalkan kita ingin ke masjid sholat subuh misalkan, tapi ada tanda-tanda, misal ada burung hantu atau burung gagak atau burung elang. Kalau kita beramalan, kalau saya turun saya akan mendapatkan celaka. Ini jangan sampai perbuatan syirik menyebabkan kita meninggalkan suatu amalan, satu kewajiban, karena meyakini adanya bahaya dan manfaat dari selain Allah. Ya, sangat-sangat hati-hati kita teman-teman ya, karena di dalam masyarakat kita keyakinan seperti ini bahkan sudah banyak tersebar di masyarakat kita. Ini yang keyakinan kita yang harus kita hilangkan, karena satu hal yang menyebabkan kita berbuat satu kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, sunnahnya bertafa'ul sebagai bentuk husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tafa'ul, kita harus bertafa'ul, artinya kita harus benar-benar tidak meyakini sesuatu selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala yang mampu memberikan suatu bahaya kepada kita. Selain itu jangan kita yakini. Ini harus kita buang jauh-jauh teman-teman. Keyakinan atau kepercayaan seperti ini harus kita jauhi. Mungkin teman-teman ini saja yang dapat Anda sampaikan, beberapa hadis dari Rasul tercinta kita Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara kita menghindari hal-hal yang akan mencelakakan diri kita di akhirat nanti. Karena sudah katakan bahwa tidak satu titik pun tertinggal ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, badan sehat, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita cari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.